Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah dengan NIM 2301700093. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang telah dipelajari selama semester 4 dalam mata kuliah Sistem Manajemen Database A3. Langsung aja kita ke isi rangkumannya. Yang pertama ada data dan informasi. Poin pertama ada data. Data merupakan sekumpulan fakta atau angka mentah yang belum diproses. Data bisa berasal dari observasi, pengukuran, wawancara, atau hasil pengumpulan dari sistem otomatis. Data tidak memberikan arti yang jelas secara langsung hingga diolah lebih lanjut. Contoh, pada saat survei dilakukan di sebuah sekolah dasar, peneliti mencatat bahwa sebanyak 15 siswa datang terlambat pada hari Senin, 12 siswa pada hari Selasa, dan 18 siswa pada hari Rabu. Namun, angka-angka tersebut masih berupa data mentah yang belum dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui pola keterlambatan. Oke, selanjutnya ada poin kedua, yaitu informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah disusun, dianalisis, atau diinterpretasikan sehingga memiliki makna, nilai, dan kegunaan bagi penggunanya dalam proses pengambilan keputusan. Informasi menjelaskan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari data yang tersedia. Contoh, setelah dilakukan pengumpulan data suhu udara setiap 1 jam selama 7 hari berturut-turut, data mentah tersebut kemudian diolah dan dianalisis hingga menghasilkan informasi yang menyatakan bahwa suhu rata-rata harian mengalami peningkatan sebesar 1,5 derajat Celcius setiap pagi, yang kemudian dijadikan dasar oleh pihak BMKG untuk memberikan peringatan dini mengenai potensi gelombang panas. Oke, yang kedua nih, ada perbedaan data dan informasi. Apa sih perbedaan dari keduanya? Nah, yang pertama ada data. Data terdiri dari fakta mentah, angka, simbol, atau catatan yang belum diubah. Selanjutnya ada angka, teks acak, hasil observasi. Terjadinya secara tidak bermakna. Selanjutnya ada bahan mentah untuk dianalisis dan belum bisa digunakan secara langsung. Sedangkan informasi terdiri dari hasil pengolahan data yang memiliki makna dan kegunaan. Ada ringkasan, laporan, grafik, atau kesimpulan. Informasi sudah bermakna dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, memberikan pemahaman dan pengetahuan, bisa juga digunakan untuk analisis, evaluasi, atau keputusan. Oke, di poin ketiga ada database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang terstruktur, terorganisir, dan disimpan secara sistematis dalam suatu media digital yang memungkinkan data tersebut dikelola, diakses, dan dimanipulasi dengan mudah dan efisien. Oke, di poin keempat ada macam-macam model database. Yang pertama ada model standalone. Model standalone tidak memberikan koneksi internet atau perangkat lain agar dapat berfungsi. Semua proses pengolahan data dan eksekusi dilakukan secara lokal di perangkat pengguna. Selanjutnya, semua pemrosesan dilakukan penggunaan sumber daya perangkat yang menjalankan aplikasi seperti CPU, RAM, dan storage lokal. Yang kedua ada model client atau server. Client dan server biasanya terhubung melalui jaringan lokal atau internet. Selanjutnya ada server menyimpan data, aplikasi, atau layanan yang diakses oleh banyak klien. Model ketiga ada three-tier. Setiap lapisan berfungsi sebagai modul terpisah, memudahkan pengembangan, perbaikan, dan pembaruan tanpa mengganggu lapisan lain. Setiap tier dapat diskalakan secara terpisah sesuai kebutuhan, misalnya menambahkan kapasitas server database tanpa mengubah tampilan aplikasi. Oke, di poin yang kelima ada konsep database atau disebut relational database. Yang pertama ada table, yaitu struktur utama penyimpanan data yang terdiri dari baris. Yang kedua ada relasi atau sering disebut relationship, yaitu hubungan antar tabel yang memungkinkan pengambilan data. Ketiga ada primary key, kolom unik yang mengidentifikasi setiap baris data secara spesifik. Selanjutnya ada foreign key, kolom yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain untuk menjadi integritas referensial. Selanjutnya ada poin ke-6 yaitu struktur tabel. Yang pertama ada baris atau record. Baris adalah satu unit data lengkap dalam tabel yang mewakili satu entitas atau kejadian. Contoh,
Satu baris pada tabel pelanggan mewakili satu pelanggan lengkap dengan data nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada kolom. Kolom adalah kategori data yang disimpan dalam tabel yang menentukan tipe data dan atribut dari setiap baris. Contoh, ada kolom nama, alamat, dan tanggal lahir. Oke, selanjutnya ada primary key atau kunci utama. Kolom atau kumpulan kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Primary key harus unik dan tidak boleh kosong. Contoh, ID underscore pelanggan. Selanjutnya ada foreign key atau kunci asing, kolom yang merujuk ke primary key di tabel lain untuk membentuk relasi atau tabel dan menjaga integritas data. Contoh, ID underscore kota dalam tabel pelanggan yang mengacu ke tabel kota. Selanjutnya ada tipe data kolom. Setiap kolom memiliki tipe data yang menentukan jenis data yang bisa disimpan, seperti bilangan bulat, teks, tanggal, dan lain-lain. Terakhir ada constraint, yaitu keterbatasan atau pembatasan, aturan tambahan yang diterapkan pada kolom atau tabel untuk memastikan validitas data. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.